Halo, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari ini Sabtu, malam Minggu, tanggalnya 18 Juli 2020. Malam Minggu adalah malam yang bagi sebagian besar orang mungkin ditunggu-tunggu gitu ya. Ditunggu untuk bertemu dengan pasangannya, untuk dengan mungkin keluarganya yang bekerja di luar kota, biasanya sudah pulang kemudian berkumpul dengan keluarganya. Hari ini saya tadi memberikan kelas AMC online ke seorang ibu rumah tangga dari Medan Kota. Sebetulnya sih ibu ini harusnya jadwalnya kemarin gitu ya. Dan hari ini saya pengennya kosong, tapi kemarin saya ada jadwal di kantor dan entah bagaimana akhirnya ibu ini mengalami kendala di network, di jaringan, kemudian saya bisa menjalankan tugas di kantor dengan baik. Itu bukan kebetulan. Dan hari ini saya kosong sehingga ibu ini bisa dijadwal di hari ini. Seorang ibu yang saya katakan luar biasa, meskipun dia seorang ibu rumah tangga, tapi punya keinginan untuk punya pendapatan sendiri, punya keinginan untuk punya peternakan. Hebat kan? Punya keinginan untuk punya rumah jahit sendiri. Luar biasa. Kemudian tadi ibu ini memang sepertinya sudah kaya gitu ya. Dan tadi terbukti ketika beliau mengisi kuis bakat kaya, nilainya sudah bagus. Artinya memang antara pikirannya dengan ucapannya sinkron untuk kaya. Nah, ini yang sebagian besar orang justru banyak itu sebaliknya. Di mulutnya saja pengen kaya, pengen uang gitu, pengen sukses, pengen uang banyak, pengen uang 1 juta, pengen uang 1 miliar. Tapi ternyata di pikirannya tidak selaras untuk itu. Pikirannya tidak mendukung untuk itu. Pikirannya banyak program yang takut dengan uang. Sehingga itu percuma jika Anda berbisnis, Anda percuma untuk bekerja. Efeknya apa? Bisnis Anda tidak pernah bagus. Mungkin bagus, kemudian Anda tertipu bangkrut. Itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang pikirannya Anda sendiri yang tidak mendukung untuk uang, tidak mendukung untuk uang datang kepada Anda. Saya kasih tahu ya, uang itu sebetulnya tidak perlu dikejar-kejar. Uang itu datang ke tempat yang dia nyaman dan dia dicintai. Oke, Anda bisa catat itu ya. Uang itu datang sendiri ke tempat yang dia nyaman dan dia dicintai. Artinya apa? Kita harus mencintai uang. Anda harus membuang semua pikiran-pikiran negatif tentang uang. Anda cintai uangnya, maka pasti uang mencintai Anda. Sudah jelas itu. Jujur saya juga mungkin di sisi lain ada sedih gitu ya ketika saya melihat ada teman-teman seumuran saya gitu ya, dia sibuk banting tulang, sibuk terlihat bekerja keras, sibuk sampai seolah tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk senang-senang. Dan maaf, penghasilannya sedikit. Mungkin Anda juga termasuk seperti itu, sama dengan teman-teman saya. Mungkin Anda juga masuk tipe orang yang kelihatannya bekerja, kelihatannya sibuk-sibuk, tapi hasilnya sedikit. Dan jangan salah, banyak orang justru senang seperti itu. Serius, banyak orang justru senang ketika dilihat orang, oh dia bekerja, dia sibuk dari pagi sampai sore, sibuk gini, sibuk sana, tapi uangnya tidak ada. Uangnya sedikit. Dia hanya ingin terlihat sibuk. Itu banyak sekali. Dan saya tidak mau ada di golongan itu. Saya lebih baik dipandang tidak sibuk. Tidak sibuk-sibuk, tetapi uangnya jauh lebih banyak daripada mereka. Itu saya. Entah dengan Anda. Apakah Anda ingin terlihat sibuk? Sampai tidak ada waktu untuk keluarga, tidak sempat ngantar anak sekolah, tidak sempat ngobrol sama istri, tidak sempat bermesraan dengan istri, karena sampai rumah capek, tidak bisa lagi bermesraan dengan istri, malam minggu terbuang percuma, hari minggu terbuang percuma, hanya karena capek.
Karena Anda lebih nyaman dilihat sibuk oleh orang lain. Anda bangga ketika Anda sibuk, sibuk meeting, sibuk ke sana ketemu orang, pagi ketemu orang, siang ketemu orang. Hello, ingat, yang terpenting itu bukan sibuknya, tapi uang Anda banyak atau tidak. Dan itu kuncinya di pikiran Anda, bukan dari pekerjaannya, bukan dari profesinya. Itu yang tadi saya tekankan di ibu tadi, dan ibu ini akhirnya sadar, iya Mas ya, ternyata salah ya. Ternyata buku yang saya baca selama ini salah. Dan memang itu tidak nyaman, tapi karena saya dipaksa dengan buku-buku motivasi, banyak seminar, akhirnya ya saya kerjakan juga. Tapi ternyata ngapain juga ya saya ikut seperti itu, karena itu kan program pikiran saya sendiri. Nah, itulah tujuan AMC. Tujuan saya membuat AMC adalah untuk memunculkan kesadaran bahwa pikiran Anda adalah milik Anda. Karena itu jagalah pikiran Anda. Gunakan dengan benar, kenali dengan benar, sehingga Anda bisa mengontrolnya dengan benar. Dan saya banyak bertemu sedang ibu rumah tangga yang belajar AMC, dan dia bagus. Beberapa minggu lalu ada seorang single parent juga belajar AMC, ibu rumah tangga. Ada lagi single parent yang dia memang seorang pekerja sosial, dia belajar AMC, luar biasa. Setelah memberikan kelas AMC online tadi, saya merayakan ulang tahun anak saya yang kedua, si Ira, nama panggilnya. Nama lengkapnya adalah Adrina Laksmi Almahira Pratama. Ulang tahun kedua tepat hari ini. Saya kemarin sih sudah membuatkan kado ke dia, kemudian tadi istri saya gitu membelikan kue, dan tadi saya bersama keluarga, bersama papa mama saya, bersama adik saya merayakan ulang tahun anak saya yang kedua. Tujuannya adalah bukan untuk hura-hura, bukan, tapi untuk memberikan kenangan kepada anak saya bahwa dia mendapatkan keistimewaan di hari itu. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan dengan mudah. Tujuan saya memberikan apresiasi di hari ulang tahun anak saya adalah bukan untuk hura-hura, tapi untuk memberikan dia kenangan bahwa ini loh kamu lahir, dan kamu setiap lahir kamu menjadi manusia yang baru dan hidupmu baru. Setiap hari juga saya selalu doakan seperti itu ke mereka. Kenapa itu penting? Anak-anak kita harusnya melihat idolanya adalah kita sebagai orang tuanya. Dan ini yang tidak disadari oleh banyak orang tua. Banyak orang tua melepaskan anaknya ke sekolah, ke pondok pesantren, ke gurunya. Bahkan sejak SD sudah ditaruh di boarding school atau di mana. Padahal seharusnya anak-anak itu melihat figur orang tuanya. Harusnya orang tuanya lah yang menjadi idola bagi anak-anaknya, bukan orang lain. Ini yang menjadi bahaya sebetulnya. Orang lain di luar sana mengajar itu tidak sama dengan mengajar anaknya sendiri. Tentu beda. Mereka mengajar sebatas hubungan murid dengan guru, sebatas hubungan santri dengan ustadznya. Tentu berbeda antara hubungan anak dengan orang tua. Ini hubungan yang harusnya sangat-sangat dekat, hubungan antara anak dengan orang tuanya. Sehingga seharusnya jangan biarkan anak Anda mendapatkan figur lain selain diri Anda. Jadilah figur paling hebat bagi anak Anda. Jadilah figur yang paling pintar bagi anak Anda. Jadilah figur yang paling idola bagi anak Anda. Sekali lagi, Tuhan menitipkan anak-anak kita kepada kita, bukan kepada orang lain. Jagalah mereka, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Selamat malam, ingat tadi ya, selamat istirahat, jadikan hari ini hari penuh kebahagiaan, dan kita sambut esok dengan lebih bahagia, lebih mudah, dan lebih beruntung lagi. Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam minggu, salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.